Dengan melihat 3 sidang sebelumnya, akankah memang nanti bisa diterima ada celah atau tidak kira-kira hakim untuk menerima eksepsi dari terdakwa dan juga kuasa hukumnya? Saya akan tanyakan langsung dan bahas terkait hal ini dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan yang sudah bersama saya di studio Metro Pagi Prime. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi. Jadi Anda melihat ada celah tidak kira-kira eksepsi ini bisa diterima di putusan setelah hari ini? Pertama, tanpa mendohali putusan hakim, ini usaha pengalaman yuridis, kemudian secara yuridis kita lihat ya sekarang nampaknya tidak akan. Pasti ya, tidak ada. Ya pertama hakim pasti akan menyatakan bahwa eksepsi tidak dapat diterima. Karena gini, eksepsi itu kan ada 3 hal. Pertama nyangkut kompetensi, kewenangan, apa kewenangan selatan atau bukan PN Selatan. Iya, lokus ya. Bukan, nyangkut kewenangan pengadilannya. Kewenangan pengadilan. Absolut secara relatif. Kedua, tidak dapat terima. Misalkan dia daluarsa atau nabis in idem. Yang penting itu yang 3. Apakah batal demi hukum? Batal demi hukum itu lihat dakwaannya. Ya, dakwaannya tuh apakah memenuhi formil atau material, artinya identitas, ya itu sudah lengkap kan Ratna Sarumpait dan kawan. Nah sekarang yang dilihat dipermasalahkan oleh penasihat hukum ya dalam eksepsinya, misalkan yang paling gampang, ini undang-undang tidak pernah dipakai, tidak berlaku, kemudian juga keonarannya tidak jelas. Padahal dakwaan itu sederhana, apakah diuraikan secara cermat, jelas, lengkap. Ya, cermat itu tidak ada kesalahan, lengkap apa ada kekurangan, kemudian jelas. Misalkan gini, ketika perbuatan itu dilakukan oleh Ratna Sarumpait, menyebutkan lokus tempusnya, waktu dan kejadian. Kalau seuraiannya udah bagus, sekiranya bagus, jadi hanya itu aja kok. Nah kemudian yang jadi masalah akibat, katanya kemarin kan akibatnya keonaran tidak terjadi keonaran. Tidak jadi keonaran. Termasuk ini kan didatangi bukan mendatangi. Ya, itu kan tokoh-tokoh. Nah, itu perlu dipahami. Yang penting bagi jaksa di dalam dakwaannya tadi 3 CJL, cermat, jelas, lengkap. Yang penting diuraikan. Nah, soal terjadi keonaran atau tidak keonaran nanti dibuktikan di materi perkara, di substansi. Kalau sekarang yang penting jaksa sudah menguraikan ya secara cermat, jelas, lengkap. Ya, cuma nanti peristiwanya tadi kan telah diuraikan oleh jaksa ya. Nah, pemenuhan syarat-syarat formalitas dakwaan sekali lagi menurut saya sudah terpenuhi dan kemarin sekali JPU dalam pendapatnya bagus sekali ya, jadi ini sudah dipergunakan dan sebagainya sudah kita dengarkan. Nah sekarang tinggal bagaimana hakim akan pertimbangkan. Saya duga nanti siang itu hakim akan pertimbangkan bahwa materi eksepsi telah diuraikan oleh jaksa secara cermat, jelas, lengkap. Ya, soal lain-lain tadi keberatan itu materi pokok perkara yang dibuktikan dalam nanti di pemeriksaan saksi dan lain sebagainya. Jadi tidak tepat ada alasan seperti penasihat hukum, kuasa hukum kemarin dakwaan 1 dan 2 ini tidak sesuai dan sebagainya. Bukan. Itu bukan yang seharusnya bukan seharusnya adalah eksepsi. Sekali lagi materi dakwaan itu 143 ayat 2 ya. Ayat 2 itu hanya menyebutkan apakah diuraikan secara cermat, jelas, lengkap. Hanya itu aja. Hanya di situ aja. Di situ. Dan yang di atasnya aja identitas diri ya. Nah, soal uraian jelas, lengkap, cermat apakah benar atau tidak kalimatnya ya. Nanti dibuktikan di pembuktian. Nah, jadi sederhana. Sekarang hanya dibikin formatnya jelas apa enggak gitu kan. Nah, jadi kalau penasihat hukum sekarang mengatakan kemarin sekarang undang-undang udah tidak dipakai, sudah diberlaku, kemudian jadi tidak jelas keonarannya, misalkan disebutkan ada onar atau tidak. Soal onar atau tidak, misalkan tadi di pembuktian, misalkan gini, kan dengan mengatakan ada kebohongan atau menyebarkan informasi atau berita bohong, setidak-tidaknya satu yang diuraikan oleh jaksa kemarin kan di dakwaan ada demo, satu itu kan itu yang keonaran tanda petik. Kedua di media sosial udah rame kan. Nah sekarang kan itu tahun 46. Kalau tahun 46 kita belum mengenal media sosial. Betul. Artinya gini, ketika misalkan berita bohong, bang, saya bikin bohong, kan bikin onar, jadi bisa ribut kan, ada kakak saya bisa ribut, saya bikin bohong di keluarga, nah itu udah onar, itu onar kalimat tahun 46. Nah sekarang kan keonaran bisa di media sosial, bayangkan waktu itu yang bersangkutan terdakwa ini kan bagian dari satu kontestasi, ada karena yang itu juga ada diaplikasikan juga ada undang-undang ITE. Undang ITE itu kan makanya dakwaannya alternatif, Undang-Undang 146 dan Undang-Undang ITE. Nah jadi bisa keduanya tergantung nanti hakim ya. Tadi itu hanya pilihan. Alternatif itu bisa pasal yang pertama atau pasal yang kedua. Jadi tidak mungkin dua-duanya. Tidak mungkin dua-duanya. Tidak mungkin karena alternatif. Kalau di dakwaan itu ada dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, kombinasi. Ya, ada 4-5 jenis dakwaan. Tapi yang dalam PKID adalah alternatif. Bisa Undang-Undang 146, bisa Undang-Undang ITE. Nah, kalau Undang-Undang ITE, kalau Undang-Undang 146 mungkin lihat onar tadi. Penjelasannya ada kegelisahan di masyarakat. Fakta itu gelisah masyarakat. Bayangkan kalau waktu itu Ratna tidak terbukti, polisi tidak cepat mengetahui bahwa kejadian di Bandung itu ada kejadian, kemudian tidak operasi plastik, bisa ribut. Nah kemudian di media sosial kan, waktu itu kan udah masuk trending topik kan, wah gila banget nih ada, berani banget orang menganiaya kan, memukul dengan cara-cara, bahkan kan komentar tuh pernyataan komentar, bakal ada konferensi, ada pernyataan. Konferensi pers, nah itu kan juga dalam tanda petik,
sudah terjadi sesuatu kan. Nah, bayang kalau itu tidak terjadi, apa yang akan terjadi di Republik ini? Oke, jadi kalau sudah melihat susunan dakwaan ini sudah dilihat rapi, begitu cermat, artinya ini hanya mencoba untuk menunda-nunda saja begitu ya? Bukan, memang acaranya gitu. Jadi acaranya di sistem acara kita tuh dakwaan juga, ya bener nggak di jaksa itu harus tetap memenuhi persyaratan formal dulu. Nah, kalau syarat terpenuhi, baru kita membuktikan bener nggak isinya itu dakwaan. Kalau melihat dari dakwaan yang ini, kira-kira mana yang nanti akan diremakan? Apakah memang undang-undang pasal yang pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1946 atau ITE? Ya sebenarnya kita nggak bisa mendahului karena kita belum dengar pembuktian. Kita kan baru ngikutin media gitu kan. Nah, makanya dua-duanya sih mungkin menurut saya kan. Mungkinnya gini, 146 itu kan berita bohong, pemberitaan kebohongan ya. Kebohongan. Nah, betul, bohong udah diakui oleh Ratna kan. Diakui, itu mungkin. Nah, cuman menimbulkan keonaran tadi kan. Onar tinggal dibuktikan. Itu salah satunya onar tadi ada demo kan sebagian di lapangan. Nah, cuman penafsiran onar kegelisahan di penjelasan pasal 146 jelas kegelisahan di masyarakat. Gelisah nggak masyarakat? Nah, jaksa harus membuktikan. Itu mungkin juga gitu kan. Ancaman apa? Hati-hati loh, hukumannya berat. Kedua, di Undang ITE ya, menyebarkan informasi yang menyebabkan antar golongan kan. Nah, nampak kan antar golongan saat ini kan ada minimal ada dua golongan, kelompok 01 dan kelompok 02 sehingga ribut kan waktu itu. Betul. Tapi sudah terjadi di media. Nah, cuma nanti dilihat di pembuktian di persidangan ya, lebih mana meyakinkan hakim apakah dakwaan Undang-Undang 146 atau Undang ITE. Nah, tinggal jaksa meyakinkan nanti tuntutannya akan ketahuan gitu kan. Kalau ITE kan ini yang menyebarkan bukan Ratna. Menurut pengakuan paling tidak sampai saat ini. Tepat sekali Mas Wahyu. Sebenarnya saya bisa katakan justru yang menyebarkan itulah yang kena. Jadi misalkan saya bohong. Kalau saya bohong, kasih tahu ke Mas Wahyu kan. Mas Wahyu nyebarkan. Mas Wahyu yang kena. Artinya kalau memang dakwaan dua yang ITE yang juga digunakan akan menyeret pihak lain? Saya udah katakan berkali-kali di Petro dan di media lain katakan justru yang penting kalau Ratna nggak ada masalah. Ratna sudah dalam tanda petik hukum mengatakan keterangan atau mengakui kan. Kalau Ratna saya berani mengatakan pasti kena hukum ya. Justru yang menyebarkan lah misalkan gini kan, malah ada yang menyatakan, malah ada seorang medis yang mengatakan saya seorang medis dong tahu mana digebukin mana operasi plastik. Berarti menyebarkan kebohongan. Menunggakan itu kena. Atau lagi ada yang mengatakan fatal ini di Republik dan demokrasi begini melakukan ini. Itu harus kena. Maka saya bilang tidak. Sering saya katakan di kasus Ratna Sarumpait jangan berhenti kasusnya di Ratna Sarumpait. Ada orang-orang lain yang menyebarkan karena undang-undang kita mengatakan tanpa hak melawan hukum menyebarkan. Bukan hak dia untuk menyatakan orang digebukin atau tidak. Perbuatan itu adalah melawan hukum, ada sanksi hukum. Jadi ketika saya bohong, Mas Wahyu menyebarkan dan teman-teman lain menyebarkan sama Ani dan semuanya, Mas Wahyu dan Ani harus diseret. Ini nanti kewenangan hakim tentunya ketika dalam pemeriksaan kemudian untuk memeriksa saksi kemudian juga bisa memerintahkan pihak-pihak lain kemarin sudah diperiksa di dalam persidangan kan penyidikan. Ini kan panggil tuh orang-orang yang ikut menyebarkan dan saksi. Beritakan, jadi Anda melakukan apa? Kalau saya misalkan ketahuan menyebarkan, jadi pertimbangan yang muncul bahwa berita bohong ini disebarkan oleh Asep, oleh Wahyu, oleh Ani gitu kan. Nah nanti misalkan otomatis jaksa akan melihat, oh ternyata ada yang menyebarkan juga. Itu kewajiban polisi untuk menindaklanjuti. Karena yang berbuat itu yang menyebarkan tidak hanya Ratna Sarumpait, ada orang-orang lain. Sekali lagi karena ini tindak pidana biasa, bukan kewenangan JPU maupun kewenangan hakim. JPU hanya mencantumkan. Dan bukan perintah dari hakim begitu ya? Oh nggak boleh, hakim hanya dipertimbangkan. Bahwa yang menyebarkan misalkan nanti misalkan hakim betul Ratna terbukti menyebarkan berita bohong misalkan atau melalui media sosial. Tidak hanya yang menyebarkan, tidak hanya dia. Ternyata ada orang yang menyebarkan. Nama itu kan tersebut. Nah orang tersebut ini nanti kewajiban polisi untuk menindaklanjuti. Baik. Kita lihat saja nanti apa hasil dari sidang putusan sela yang akan digelar pagi ini rencananya hari Selasa 19 Maret 2019. Pak Asep, terima kasih. Sama-sama. Di Metro Pagi Perdagangan. Demikian perbincangan kami tadi dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum.